Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Saurulita Sibulan dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3 Poltekkes Kemenkes Negara 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi penugasan ujian praktik pada mata kuliah Patofisiologi Muskuloskeletal, yaitu menjelaskan mengenai gangguan pada jaringan lunak. Salah satunya yang akan saya bahas yaitu mengenai hematoma. Nah, hematoma itu apa sih? Hematoma, menurut definisinya, itu merupakan kumpulan darah tidak normal di luar pembuluh darah, yang dimana dapat ditandai dengan munculnya benjolan atau kulit menjadi berwarna merah keunguan. Nah, hematoma itu dapat terjadi ketika pembuluh darah mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan darah keluar jaringan, atau yang kita kenal dengan sebutan perdarahan. Nah, selanjutnya, untuk jenis-jenis dari hematoma itu ada banyak. Salah satunya yang pertama ada hematoma intrakranial, di mana hematoma intrakranial ini tuh merupakan kumpulan darah di dalam tengkorak yang paling sering disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di dalam otak. Nah, seseorang biasanya mengalami kondisi tersebut karena terjadinya kecelakaan mobil atau juga dikarenakan terjatuh. Selanjutnya, jenis-jenisnya itu yang kedua ada hematoma subungual. Nah, hematoma subungual ini tuh kondisi di mana terkumpulnya darah di antara lempeng dan bantalan kuku. Gejala yang biasanya dikeluhin pada hematoma subungual ini tuh nyeri, terus adanya perubahan warna pada kuku seperti warna keunguan sampai kehitaman. Nah, selanjutnya yang ketiga jenisnya itu ada hematoma subdural. Nah, hematoma subdural ini tuh kondisi ketika darah menumpuk di antara dua lapisan otak, yaitu lapisan arachnoid dan juga lapisan dura metal atau meningeal. Nah, yang keempat itu ada hematoma epidural. Hematoma epidural itu merupakan kondisi ketika darah masuk dan menumpuk di ruang antara tulang tengkorak dan juga selaput pelindung otak paling luar. Nah, kondisi pada hematoma epidural ini itu biasanya dapat menyebabkan gangguan yang terjadi seperti gangguan penglihatan, kemudian ada gangguan kesadaran, serta gangguan kemampuan bergerak dan juga berkomunikasi atau berbicara. Nah, setelah kita membahas tentang jenis-jenis dari hematoma, nah, apa sih penyebab dari hematoma itu sendiri? Nah, kalau ngomongin penyebab dari hematoma itu bisa disebabkan karena cedera yang mengakibatkan trauma pada seseorang yang mengalami hematoma. Bisa juga terjadi karena kecelakaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa karena terjatuh, bisa juga karena cedera kepala, dan juga bisa karena patah tulang. Nah, selain itu juga hematoma bisa disebabkan oleh beksin yang terlalu keras. Itu bisa dapat menyebabkan perdarahan yang terjadi. Kemudian bisa juga karena luka tembak, terus terkilirnya lengan atau kaki. Nah, ada nih beberapa hal yang meningkatkan seseorang terkena hematoma, antara lain cedera yang mengakibatkan keretakan tulang, kemudian faktor kehamilan dan melahirkan, dan yang terakhir yaitu bisa disebabkan karena obat pengencer darah, yang dimana bisa menyebabkan potensi darah mendadak, bahkan dapat memperparah kondisi hematoma yang dialami. Selanjutnya, setelah penyebab, di sini ada gejala dari hematoma itu sendiri. Nah, ngomongin tentang gejala yang dialami, itu pastinya berbeda-beda pada penderitanya, tergantung dari lokasi terkenanya hematoma, terus ukurannya, dan juga tingkat keparahan hematoma yang diderita. Nah, jika hematoma dekat dengan permukaan kulit, biasanya gejala yang dapat timbul itu dapat berupa benjolan atau pembengkakan, kemudian kulit berwarna atau kulit mengalami perubahan warna menjadi keunguan, terus kuku kehitaman seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu hematoma subungual, kemudian kulit terasa hangat saat kita sentuh. Dan yang terakhir, rasa nyeri yang dialami oleh penderita itu sendiri. Nah, hematoma ini bisa disembuhin atau enggak ya? Tentunya bisa. Adapun pengobatan dari hematoma
yaitu disesuaikan dengan tingkat keparahan, lokasi, serta kondisi anggota tubuh yang terganggu karena hematoma. Jadi balik lagi, itu tergantung kondisi hematoma yang dialami oleh penderita tersebut. Nah, untuk hematoma yang muncul pada kulit dan jaringan lunak, biasanya dokter itu menyarankan atau menganjurkan pasien melakukan teknik RICE. Teknik RICE itu apa aja? Yaitu kepanjangannya ada REDS, Ice Compression, dan Elevation. Contohnya pertama teknik REDS, di mana kita mengistirahatkan bagian tubuh yang bermasalah sesering mungkin agar mempercepat penyembuhan dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada teknik ICE, di mana kita bisa mengompres area hematoma yang dialami oleh penderita dengan es batu yang digunakan, yaitu dengan dibungkus dengan handuk untuk meredakan pembengkakan yang terjadi. Kemudian ada teknik compression, yaitu membalut area atau bagian tubuh yang mengalami hematoma dengan perban elastis guna menghentikan perdarahan dan meredakan pembengkakan. Dan yang terakhir yaitu teknik elevation, di mana kita bisa mengangkat bagian tubuh yang terkena hematoma lebih tinggi dari jantung ketika berbaring. Nah, hal ini tuh bermanfaat untuk meringankan rasa nyeri yang terjadi, rasa berdenyut, serta pembengkakan yang dialami oleh penderita hematoma. Nah, selanjutnya di sini ada diagnosis dari hematoma. Nah, pada hematoma yang terjadi di permukaan kulit atau jaringan lunak, seperti sendi dan otot, diagnosis dapat dilakukan dengan tanya jawab atau yang kita kenal dengan screening, yaitu mengenai gejala yang dialami, riwayat cedera, dan riwayat kesehatan pasien itu sendiri. Ada juga pemeriksaan fisik yang akan dilakukan, terutama pada area lokasi yang terkena hematoma. Nah, untuk mendiagnosis hematoma yang tidak terlihat, diperlukan pemeriksaan penunjang, contohnya seperti CT scan, yaitu untuk melihat hematoma pada otak, contoh kayak hematoma intrakranial, kemudian bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik USG, untuk melihat hematoma pada rongga perut. Ada juga nih pemeriksaan lanjutan yang diperlukan untuk mengetahui penyebab, faktor, resiko, atau juga komplikasi yang mungkin sudah terjadi. Pemeriksaan tersebut dapat berupa foto ronsen, yaitu yang dimana fungsinya untuk mengetahui ada tidaknya patah tulang yang diakibatkan oleh hematoma. Kemudian yaitu ada yang terakhir pemeriksaan darah, di mana itu juga berfungsi untuk mengetahui kadar trombosit serta waktu pembukaan darah itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan mengenai gangguan pada jaringan lunak, salah satunya hematoma. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.